Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analisis untuk penutupan hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Ya, hari ini tanggal 20 inaugurasi Donald Trump ya, Bapak dan Ibu. Ya, sentimennya masih di Cina, Amerika juga begitu, dan kita ada 5 alert Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas, pilih untuk detail analisa. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG-nya tutup positif 0,22%. Tadi pagi diskusi ya di grup alumni bahwa saya biasanya memang pagi-pagi itu memantau berita atau opini di Bloomberg, dan memang opininya market di Cina sedang baik karena ada pembicaraan Donald Trump dengan Presiden Cina. Lagi pula sepertinya TikTok akan deal juga ya, karena Donald Trump juga melihat dari sisi bisnis nggak bisa juga seperti itu asal Cinanya mau ikut aja dengan Donald Trump, biasanya deal. Nah, sementara sentimennya tadi pagi seperti itu dan memang marketnya berjalan baik. Itu positif ya Bapak Ibu. Cina juga di marketnya juga reaksinya bagus. Kita lihat ISG-nya total value-nya 1231 ya. Total value turnover kok berbeda ya? Ya, nanti kita lihat nih kok berbeda. Asingnya minus 317 Bapak Ibu. Kenapa berbeda? Padahal sama ya. Kenapa ini ya berbeda turnovernya? Oke, udahlah nggak apa-apa. Lalu Bapak Ibu, ini yang catatan pentingnya minus 317 asingnya net sell masih. Dan kita lihat di mana net buy-nya. Net buy-nya BBRI ini Bapak dan Ibu, yang kemarin BBRI sudah ada alert. Jadi alert dari robot itu waktu awal-awal memang dia sudah memberikan indikasi bagus ya. Nah, sekarang asingnya sudah masuk. Yang kita tahu ya, analisa kemarin di weekly kalau asing yang masuk BBRI, ya udah itu memang pendorong dari saham BBRI. Kalau asingnya keluar, ya udah jatuh. Memang BBRI ini adalah salah satu leading ini ya. Namun BBCA net sell gantian lah ya, yang disembelih sekarang BBCA. Bank Mandiri, BBNI, BUMN sepertinya bergerak bagus semua. Nggak tahu nih apakah ada sentimen untuk BUMN. Yang nonton berita malah sudah ketahuan pagar laut ya Bapak Ibu. Nih aneh-aneh aja dan negara kita nih pagar laut. Oke, net sell-nya BBCA, Goto itu yang signifikan, lain-lainnya tidak signifikan. Bapak Ibu, itu dia trading snapshot kita. Kita lihat alertnya. Dari season 1, season 2 ya, mulai bergerak ada alert INKP, MDKA, MTEK, PNLF, Akra. Biasanya ini ciri-ciri dari memang volume transaksi rendah atau value-nya transaksi rendah baru meningkat di season 2 setelah break. Nah, alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, jadi dia ada waktunya. Bisa saja dia jam 13.42 ini keluar alert, lalu diguyur mendekati pre-closing. Dan dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa juga besok akses ya, terima juga. Bapak Ibu bisa klik Telegram botnya, join di Telegram botnya. Ada di deskripsi video. Telegram channelnya juga jangan lupa untuk join Bapak Ibu. Nanti biasanya saya update sesuatu berita atau analisa di Telegram channelnya. Untuk sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow baik-baik. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana cara melakukan analisa menggunakan bot chat yang ada di Telegram bot ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga melakukan hal yang sama, step by step-nya juga diikutin. Practice make perfect ya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Penting untuk Bapak Ibu punya analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Jadi prinsipnya adalah dalam trading saham ini ya jangan pernah percaya 100% kepada siapapun. Termasuk saya, termasuk robot, siapapun ya yang apalagi yang memberikan analisa gratisan itu. Secara teori di pasar saham itu no freelance ya, tidak ada yang gratis di pasar saham. Jadi Bapak Ibu jadi harus punya opini sendiri. Dapatnya dari mana? Lakukan analisa sendiri. Practice make perfect ya. Jadi
Disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Oke, informasi kemarin kita Sabtu sudah berhasil melakukan workshop trading as a business batch 36. Ada 10 orang, lumayan Bapak Ibu ya. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Lampung, mereka datang langsung untuk belajar bersama di dalam kelas. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di kelas lainnya level advance. Untuk batch 37 insya Allah akan ada akan kita laksanakan tanggal 37 ya Bapak Ibu. Tanggal 37, tanggal 1 Februari untuk batch 37. Lalu untuk kelas advance baru akan kita adakan 2 kelas lagi. Ini biasanya kalau kelas advance ini pesertanya lebih sedikit. Ya, karena kita lebih detail memahami atau belajar tentang Wyckoff serta volume force analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat dengan mazhab volume force analysis. Prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa pakai Google Lens, bisa scan QR dari kode ini untuk mendapatkan akses atau menuju ke Telegram botnya. Yang penting sudah menginstal Telegram Messenger. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintahnya. Jadi tadi juga saya dikontak, tolong Pak, apa untuk perintah screening saham ekstrim. Nah ini dia ya, jadi ekstrim ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini apa ketiknya. Nama perintahnya juga di sini ada, kita time frame daily. Ada juga kemarin nanya, Pak Roy, kenapa sudah tidak ada yang intraday lagi, yang 60 menit atau yang 5 menit? Ya memang tidak ada, nggak sanggup servernya. Ini weekly juga ada, monthly juga ada. Jadi untuk rotasi saham dari sektor 1 sampai sektor 11. Kalau pakai sektor 0 untuk rotasi itu berarti sektoral. Untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik /tutorial. Jadi termasuk yang kemarin Bapak Ibu yang ikut workshop trading as a business, beberapa chart kalau lupa, walaupun sudah diajarkan di kelas, kalau lupa bisa tonton ulang di videonya, hampir sama ya Bapak Ibu. Untuk yang mau paham apa itu algoritma deep learning, Bapak Ibu bisa nonton tutorial ini. Bapak Ibu bisa nonton bagaimana alert robot itu keluar. Kalau tadi ada yang terima alert robot, maka itulah dia ceritanya di belakangnya, ada dijelaskan di dalam video deep learning ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan di aftermarket close, kita akan lakukan screening dulu. Kita cek saham apa yang alert, cek apa saham dari rekomendasi dari robot, cari saham yang ledakan volume. Nah, kita cek dulu alertnya. Bapak Ibu bisa ikutin ya, sambil saya ketik perintah alert di robotnya, Bapak Ibu bisa juga ketik. Jadi sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi memang harus dipraktekkan, nggak cukup dengan cuma mendengar saja. Seperti orang belajar berenang ya Bapak Ibu. Kalau belajar berenang itu, walaupun kita ada videonya di YouTube, kalau kita sudah nonton, tidak pernah nyemplung ke kolamnya mempraktekannya, tidak bisa berenang. Oke, angka pertama kita ketik dulu alert. Ini menceritakan alert yang muncul dari 7 kalender ya, 7 hari kalender. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk tanggal 20 ada INKP, MDKA, MTEK, Penenlife dan Akra. Lalu kita cek juga dengan Rekom ya untuk end of day data. Jadi kalau end of day data ini dia sudah tidak berubah lagi. Kalau robot bisa dia alert jam 10 pagi, jam 3 sore dia bisa berubah. Ini kita ketik Rekom. Oke, agak lama. Rame mungkin ya Bapak Ibu. Nah, Rekom kita end of day-nya tanggal 20 dan kini kita ada Java kemarin alertnya ya. Itulah saya bahas MNCN yang gerak Java. Kadang-kadang saya juga begitu, saya tidak tahu apa yang akan bergerak ya. Jadi kalau belum ada datanya, saya tidak tahu. Lalu bahkan kalau sudah ada datanya, saya analisa, malah kadang-kadang yang saya analisa tidak bergerak, malah yang tidak dianalisa malah bergerak. Makanya Bapak Ibu silakan lakukan analisa sendiri, siapa tahu ada yang lebih menarik bagi Bapak Ibu. Kalau saya kan keterbatasan waktu nih, jadi saya harus batasin. Ada Penenlife, ada PTRO belum ada alert, Penenlife ada ya. Ini untuk BDT, kumulatif dan akumulasi, ada ABMM, buy, Goto kemarin alertnya ya. Tidak saya bahas, tapi malah dia yang ada sinyal buy.
Oke, untuk candle pattern, untuk price action dari buku Steve Nissen, Japanese Candlestick Technique, Charting Technique. Di sini ada Akra ya, Bapak Ibu. Akra ini ada alatnya, ini bagus nih, berarti dia Akra. Lalu kita lihat BBRI. Alhamdulillah ya, ini kesabaran di BBRI ya. Kemarin kita sudah bahas di weekly, BBRI potensial kau begini bagus nih Bapak Ibu. Cuman mungkin volumenya saja yang membuat dia belum ada alert. Atau nanti dia ada alert menyusul besok. Apalagi kita lihat di sini ya beberapa saham PTRO ya ada di situ. Lalu kita Rocket Jet, Avia. Ada yang bertanya, Pak, Avia sudah boleh dicicil? Kalau ada muncul di Rocket Jet sudah bisa, cuman memang di robotnya belum ada. PNN Live. BBNI sudah buy. MDKA ya ada, MDKA ada alert. Lalu PNN Live juga ada alert di situ. Lalu BBTN ini belum ada alert Bapak Ibu, Golden Cross dia. Mereka upper downchain ada PNLF, GJTL, Goto kemarin sudah ada alert PTRO. Mungkin mereka the best time for buying ini GJTL. Kita coba lihat nih, kalau nggak keluar alertnya ya. PPA GJTL, kenapa? Kenapa dia nggak keluar? Oh gitu, ya siklus berjalan lah, sedang berjalannya Bapak Ibu. Masalahnya di volume aja nih. Ya volumenya memang besar tapi nggak tahu kenapa ya. Padahal ini bagus ini ya Bapak Ibu. Kita ada kumulatif dia di sini. Oke, lalu kita cek dengan ledakan volume SCR Vboom. Vico ini apa ya? Sama apa nih? Dia ada kerjasama dengan MMEX atau apa? Kalau di oil company, Vico ini perusahaan minyak dari Vico, Virginia Oil Company. Tapi kalau di saham Indonesia ini coconut oil atau apa? Oh, ajaib ya Bapak Ibu, nggak bisa. Oke, kita sekarang lanjutkan SCR Extreme. Nah, ini jangan sampai salah typo ya Bapak Ibu, Extreme supaya nggak sama. Lalu kita lihat untuk saham-saham ekstrim, kita punya GGRM masih Extreme Fear. Ya, TFKO ya. Jadi Goto sudah grid ya Bapak Ibu. Vico juga grid ini. Ya, nggak ada yang menarik lah di sini Bapak Ibu. Kalau BBRI, Fear menarik untuk buy on weakness. Lalu kita cek juga SCR Panic. Saham-saham Panic, Aceh Panic, ADMR, Adaro Panic ya, mungkin sebentar lagi dia habis Panic terlebih dahulu. BBCA Panic, BBNI, BBTN Panic. Ini BBTN ini kan Golden Cross, mungkin dia habis Panic terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa analisa sendiri ya, SCR BBTN, bukan SCR BBTN, Star BBTN. Kalau dia habis Panic terlebih dahulu, BBTN menarik. Belum ya, belum Bapak Ibu, belum. Cari Teens Panic, mana nih? Ada yang alert enggak? PNLF ya, ini PNLF ini nanti kita lihat Star PNLF. Jadi rajin-rajin cari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. PNLF gimana? Oh, belum juga. Masih menguat tapi belum masuk ke segitiga. Lalu setelah itu kita lihat SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah bergerak ke Hope. Kalau dia sudah di Hope, mudah-mudahan dia menuju grid. Antam Goto, Jakfa ada alert. Ini Jakfa ini sepertinya sudah bergerak naik tinggi nih kalau dia berada di Hope. MNCN kemarin ada alert ya. Kita sudah analisa. Lalu kita lihat dengan SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Belum ada. Kita lihat SCR Top FF. Nah, untuk Top FF, kita Top Foreign Flow, kita perlu membandingkan dia dengan hajar kanan, hajar kiri. Perintahnya adalah SCR top kaki. Tujuannya apa? Ya kita pengen tahu yang hajar kanan, yang foreign asingnya net buy, net sell, itu dia hajar kanan atau hajar kiri. Kalau dari Wyckoff, kalau dia hajar kanan, berarti dia sangat greedy, demand-nya sangat besar. Jadi greedy ya, jadi secara psikologi. Nah, kalau kita lihat asingnya, bukan asing, saham BBRI dihajar kanan 160 miliar net. Dan BBRI juga net buy oleh asing. Jadi mungkin asingnya juga hajar kanan ya. BBRI, nanti silakan cek aja rasio BBRI. Coba kita lihat rasio. DOM ya, DOM BBRI. Apakah asingnya besar, dominan juga di sini? Ya, tidak terlalu besar, kecil saja. Mungkin lokalnya juga hajar kanan, asingnya juga net buy. Oke, itu ya. BBCA hajar kiri, jadi sekaligus asingnya juga net sell ini.
Jadi informasinya lengkap. Kalau cuma lihat foreign flow kurang afdol ya Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan komposit. Langkah pertama, jadi Bapak Ibu juga bisa ikutin step by step-nya. Biasanya kita langkah pertama yang dilakukan adalah setelah melakukan screening saham, kita adalah cek speedo komposit. Komposit ini, Bapak Ibu, daily ya. Jadi untuk daily dia sudah berada di zona grid. Artinya demand komposit lebih besar daripada supply untuk tanggal 20 ya, dia kuat di situ. Nah, untuk weekly tunggu saja sampai hari Jumat lah untuk komposit, untuk speedometer. Kita lihat start C0, rotasi saham relatif terhadap komposit, rotasi sektor ya. Ini sektor-sektor kalau 0 itu energi bergerak menguat tapi tampaknya momentumnya naik, cuman penguatannya tidak terkuat, kompositnya menguat 0,22. Nah, ini menarik properti. Saat komposit menguat 0,22, propertinya menguat ini Bapak Ibu. Ini menarik ini. Kalau industri melemah, dan cyclical melemah, basic nggak kelihatan melemah mungkin dia. Bapak Ibu bisa cek sendirian itu. Finance tertahan. Yang menarik properti ini, ada sesuatu ya. Infra melemah saat kompositnya menguat. Coba kita lihat. Properti sektor nomor 9 ya. Kita cek dengan star C9. Dia menguat. Oh, ada beberapa yang melawan ke kanannya, tapi paninya sudah ke kiri nih. Begitu dia ya. Kalau star S9, sekarang bukan komposit pusat rotasinya, sektornya properti. Oh, begini putar-putar ya, Bapak Ibu. Susah bacanya nih. Umumnya pada melemah juga. Ya, bolehlah ya. Sekarang kita mulai kompositnya aja. VPA Weekly Composite. Nah, ini untuk hari Senin ya Bapak Ibu. Kalau Senin weekly-nya kita lihat kecil saja spread-nya ya, spread-nya very narrow. Low karena masih hari Senin, volumenya juga rendah. Dia berada di atas merah ya. Berarti ini apa ini? Opening gap up. Kok begini ya candlenya? Tadi kan positif doang. Mungkin dia opening gap up ya, naik ke atas tekan ke bawah jadi seolah-olah candlenya merah. Termasuk greedy mungkin ya Bapak Ibu. Nanti silakan dicek kembali. Nanti kita cek ada gapnya atau enggak. Enggak ada kayaknya. Oh, weekly ya, kita lihat. Kita nanti lihat daily-nya. VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Bagaimana daily-nya? Ada gap atau enggak? Iya, ada opening gap up lalu dia turun ya, Bapak Ibu. Ini ada opening gap up, tapi dia tidak ada gap. Openingnya saja yang gap up. Lalu dia cun, berarti ada yang guyur nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada warna biru. Dia cun, berarti ada yang guyur di komposit kita, ada profit taking lah. Asingnya makanya tetap net sell ini. Volumenya di atas rata-rata lumayan, ya termasuk volume net sell ya. Kecil juga awalnya, kemudian diguyur oleh net sell mungkin mulai season 2. Lalu kita cek dengan VBP Weekly Composite. Ya, reminder Bapak Ibu, kita ada zona demand di bawahnya untuk weekly. Jadi patokannya itu saja. Oke, untuk weekly Bapak Ibu bisa lihat di sini, jelas sekali ya. Ini adalah demand zone. Dia dites. Jadi kalau dia turun tes sekali lagi, kita bisa buy on weakness di sini. Sekarang dia masih high low, low high, low low, low high, low low ya. Low low. Nah, ini masih sideways, mudah-mudahan dia ke atas break up. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Untuk daily chart VBP kita lihat zona demand-nya. Oh, di atas ada supply. Jadi ini mungkin orang-orang yang nyangkut kemarin di atas ini dia akan keluar. Ini masih demand zone-nya kalau mau buy on weakness di daily di zona ini ya Bapak Ibu. Ini ada panjang sedikit. Gap sudah tutup dia, ini gap juga sudah tutup. Jadi pure dia akan bergerak menentukan trennya ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan dia close berhasil di atas. Jadi patternnya sudah bottoming double top di sini mudah-mudahan. Ya ini ada supply sedikit ya yang menekan dia ke bawah nih. Dari atas ini supply ini Bapak Ibu. Kalau enggak dia nggak akan turun nih. Karena ada supply lebih besar pada demand, maka dia turun. Ini juga ada segmen terkandal atau supply zone. Oke, sekarang kita lihat saham-sahamnya.
foreign flow dulu, maaf. PIV composite. Kita lihat composite, mau tidak mau memang composite-nya ini menjadi ini ya, Bapak Ibu. Ya ini menjadi faktor. Jadi kalau asingnya keluar memang sahamnya turun. Ini kalau kita lihat nilainya, kompositnya naik. Tapi candlenya merah, lihat net sell dia ya Bapak Ibu. Net sell hari ini minus 317,71. Itu dia net sell untuk asing. Kebetulan saja dia ada opening gap up dan tetap ditutup positif. Sekarang kita tadi alertnya ya. Udah Akra. Saya nggak tahu nih mau bahas yang mana. Kita cek dengan portfolio volatility map. Sahamnya adalah INKP, MDKA, MTEK, PNLF, Akra. Jadi ada 5. Kita mau mengecek bagaimana volatilitas saham-saham yang alert hari ini untuk data 1 tahun di compare dengan composite. Jadi acuannya ini adalah composite. Baik, ini dia chartnya. Bapak Ibu untuk 12 bulan ini adalah composite. Composite-nya ya dalam 12 bulan dia segitu-segitu saja nih Bapak Ibu, hampir 0. Dan kita ada INKP dan Akra yang performanya dalam 12 bulan underperform terhadap composite dan dia volatilitasnya nggak tinggi juga. Ini ada PNLF yang sudah naik tinggi, MTEK juga sudah naik tinggi ya, dia outperform. Dan kalau lihat volatilitasnya sama, cuman PNLF ini untuk daily average return-nya lebih tinggi. MDKA dia sekitar 7, 6 sekian Bapak Ibu volatilitasnya, tapi dia juga sepertinya ditekan bottoming ini. Dia turun nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau ambil MDKA, mungkin kita akan dekat-dekat bottoming ya, asal pasang stop loss yang aman. Tapi kalau bahas PNLF, dia ini sudah tinggi. Kalau sudah punya, kalau belum punya baru memasuk agak susah. Jadi kita pilih MDK aja lah nanti ya ini. Mudah-mudahan dia bottoming. MDK, INKP atau Akra nih bisa nih. Karena dia bottoming sepertinya. Oke. Sekarang kita cek dengan PCM. PCM. Jadi nanti saya akan bikin satu analisa lengkap ya urutannya, Bapak Ibu bisa ikutin step by stepnya. Sisanya nanti akan singkat saja. Ini kalau lihat Akra ini korelasinya dengan PNLF, MDKA dan INKP tinggi ya. Malah tinggi semua nih Akra, Bapak Ibu, hampir semuanya tinggi kecuali MTEK korelasi dengan PNLF-nya rendah. Kalau punya MTEK baru boleh punya PNLF ya. Juga MDKA, kalau sudah punya MDKA boleh beli PNLF. Supaya apa? Korelasinya tidak tinggi. Oke, tadi kita apa ya? MDKA. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya bahas MDKA, kalau ternyata besok yang terbang INKP atau Akra, mohon maaf. Karena saya tidak tahu. Sebenarnya kan mau bahasnya Akra, INKP atau MDKA, tapi nggak mungkin semua. Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. Ini Akra menarik juga itu, bottoming juga, alertnya sudah ada. Tapi saya pilih saja MDKA ya, karena volatilitasnya agak tinggi juga. Oke. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri nanti. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan analisa saham adalah kita cek alertnya. Boleh MDKA, boleh MTEK, boleh Akra atau saham apapun. Kebetulan ini karena harus memilih karena keterbatasan waktu, saya pilih MDKA ya. Bukan berarti MDKA harus naik besok gitu. MDKA ini Bapak Ibu kalau kita lihat dia 12 ada, bulan Januari sudah ada ya tanggal 14. Coba kita lihat apakah dia sudah kuat. Sepertinya kita cek lah. Dia boleh bilang fresh atau tidak fresh karena jaraknya cuma 6 kalender saja tuh, 6 tanggal hari kalender. Habis setelah kita cek alertnya, kita cek speedonya Bapak Ibu. Speedo hariannya MDKA. Langkah keduanya. Oke, untuk speedometer, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star MDKA. Langkah berikutnya, jadi ikutin aja. Kita cek dulu rotasi saham relatif terhadap composite yang positif. Ya, jadi mungkin dia sudah masuk ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau lihat MDKA, ini agak besar sudutnya nih, lumayan lah ya, membesar sudutnya. Dan dia sepertinya sudah masuk dalam segitiga ini, maka bolehlah mungkin MDKA ini kita sebut sebagai habis panik, terbitlah
Hope. Jadi habis panik terbitlah Hope. Dia mungkin bergerak ke sana langsung ya, cepat gerak. Nanti kita lihat chartnya ya. Itu untuk daily. Nah, untuk weekly baru valid di hari Jumat, tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat W-star MDK. Artinya hari ini, hari besok dia masih bisa bergerak-gerak, berubah-ubah. Wow, MDK untuk weekly-nya bagus sekali Bapak Ibu. Ini kita lihat siklusnya ya. Dia kemarin ada berapa sebulan yang lalu dia berada di fear, dia masuk jatuh ke panik ya sebulan yang lalu. Sekarang minggu ini dia berhasil crossing di segitiga. Makanya walaupun hari Senin kita sebut dia sebagai habis panik, terbitlah Hope. Oke, jadi daily-nya mungkin habis panik terbitlah Hope, tapi yang weekly-nya jelas habis panik terbitlah Hope. Walaupun nanti ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia bisa berubah-ubah. Mungkin dia kalau melambat ya putar kebalik lagi ke sana masih bisa. Kita kalau weekly validnya hari Jumat ya. Sekarang kita lihat dengan VPA mulai volume price. Langkah pertama kita cek time frame besar VPA monthly MDKA. Mudah-mudahan dia bottoming ya, karena tadi kita lihat di itu bottoming. Oh, siklus besar MDK sudah terjadi Bapak Ibu. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ini ada redistribusi. Nanti Bapak Ibu bisa belajar ini di kelas advance. Spring mungkin dia akan naik ke atas memberikan second chance to sell lagi. Nanti kita lihat apakah dia akan turun ke bawah ya Bapak Ibu. Saya tidak menakut-nakuti, tapi faktanya memang siklusnya sudah marking up. Ini kita sebut dengan marking up. Markup sama saja. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Markdown. Ini adalah redistribusi. Kenapa? Ini dia keluar bentuk new low. Nanti dia akan ke atas untuk angkat. Baru dia turun lagi ke bawah. Tergantung di bawahnya dia ada demand zone atau enggak. Bisa dicek lah. VBP monthly MDKA. Oh, ada sedikit lagi. Sudah kena mungkin. Aman ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nih ada demand zone. Oh ya, ada mantul dia. Mantul pas di demand zone-nya. Jadi mudah-mudahan benar-benar bottoming dia, mudah-mudahan dia naik ke atas ya karena sudah menyentuh. Di sini ada demand juga. Ini yang paling kuat, ini adalah supply sekarang. Mudah-mudahan kalau target mau jual main cepat, ini kena sell mandalkan monthly kita jual aja. Kita lihat weekly-nya ya. Karena untuk pasang target itu kita pakai weekly saja. VPA weekly composite. Kita lanjutkan composite. VPA weekly MDKA. Sepertinya dia mantul di dimension. Ini menarik sekali ya. Oke. Weekly dia bercerita untuk hari Senin, dia mengatakan possible end of downtrend start uptrend soon. No demand, sebab masih hari Jumat, volume rendah. Tapi ya kalau ini adalah selling climax ya, auto rally dia harus tes dulu. Ini kan selling climax. Tes jebol, nggak valid. Tes jebol. Nah ini tergantung apakah 1330-nya di tes akan jebol. Kalau sementara di monthly-nya kita lihat di bawah 1330 atau sekitar 1300 kita punya demand zone monthly yang kuat itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dia ini aja redistribusinya panjang nih ya, Oktober sampai Oktober setahun. Setahun dari redistribusi. Ini mungkin setahun juga ya Bapak Ibu MDK ini. Saya nggak tahu juga ya, harus tanya dulu bandarnya. Dia mau akumulasi berapa lama. Sayangnya saya nggak kenal nih di bandarnya. Tapi kepada Om Boy Thohir kita percaya, we believe ya. VPA MDKA kita lihat untuk sudah ya, weekly-nya sudah. Sekarang kita lihat daily. Nah, daily-nya selling climax ini redistribusi, diangkat dulu ke atas, dia turun ke bawah. Ini ada gap. Minimum dia akan tutup gap dulu Bapak Ibu. Nggak tahu besok mau kemana dia, tapi ini ada gap, dia akan tutup. Ini ya kalau ini menjadi head, mudah-mudahan inverted ya. Dia turun untuk naik ke atas. Jadi ini spesifik ini Bapak Ibu ya, turunnya dalam, naiknya kencang juga. Karena divalidasi oleh volume, ada alert, lalu dia naik lagi ke atas. Berhasil break, dia turun dulu mudah-mudahan untuk naik lagi ke atas.
Jadi ini kalau siklusnya dia mungkin dia akan bentuk cancut ya Bapak Ibu. Ada nih, hyperdomic namanya kalau di volume price analysis. Volumenya soalnya mendukung. Demo indicate strength, sayang hari ini volumenya di bawah rata-rata ya untuk MTK padahal ada alert. Kenapa? Dia sedikit-sedikit aja. Ini masalah volume yang kurang nih. Jadi besok masih bisa turun. Bisa saja dia masih ngetes lagi ke bawah untuk membentuk bottom. Jadi kalau mau beli Bapak Ibu agak jauh jaraknya nih. Ya, kita bisa turun ke bawah untuk kena stop loss-nya kita kelihatan. Apakah boleh beli? Boleh MDK ini karena stop loss-nya kelihatan di 1330 kurang 2 tick. Satu ticknya 10 berarti stop loss di 1310. Ya, stop loss 1310. Target ini. Ya, di sini ada supply zone. Targetnya di atas sini lah Bapak Ibu. Lumayan nih Bapak Ibu, MDKA sudah bottoming mudah-mudahan. Kita cek dengan VBP weekly MDKA. Saya mau lihat di bawahnya ada demand zone nggak? Benar-benar kelihatan. Kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Tadi monthly ya, kalau nggak kelihatan berarti ini bottomingnya harus dicek di week monthly tadi. Kita cek dengan VBP MDKA untuk melihat targetnya. Ya, ini target di atas sini ya. Di sini ada sell mother candle ya Bapak Ibu. Ini juga ada orang nyangkut. Sepanjang ini nyangkut ya Bapak Ibu. Ini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Jadi kalau sampai di sini 2400 juga bisa jual setengah dulu. Di mana sell mother candle? Ini dia. Ini. Jadi di atas ini bisa jual dulu 50%, di atas jual lagi 50%. Karena ini supply nih Bapak Ibu. Banyak yang nyangkut nih sekarang. Yang pasti ini ada gap, itu dulu yang akan ditutup. Terusnya kita lihat dengan evol MDKA untuk mengecek stop loss-nya. Sebenarnya yang agresif sudah bisa di sini. Karena dia break ya Bapak Ibu, kelihatan dia break. Stop loss agresif, konservatif di bawah. Tapi menurut saya sih kalau keturunan curam begini, kita tunggu sampai bawah lah, stop loss di sini. Cuman diatur aja. Stop loss ambil aja di sini karena ini volumenya tadi tidak valid breaknya. Oke. Lalu kita lihat dengan DOM MDK, perbandingan antara asing dan lokal di MDKA. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini, MDKA itu asingnya hanya 14,2%. Lokalnya 85,8%, dalam 5 hari ada 88%, di bawah 10% ya. Jadi sampai 5 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari, kita tidak asingnya ini hanya tidak sampai 10% lah. Jadi mungkin Boy Thohir juga nggak mau juga asingnya terlalu banyak megang, mungkin. Sekarang kita lihat foreign flow-nya dengan perintah PIV MDKA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MDK. Bapak Ibu bisa lihat sempat juga asingnya akumulasi besar di pertengahan Agustus ya. Sahamnya memang nggak kemana-mana, korelasinya rendah pas akumulasi. Tapi di sini mungkin kebetulan aja ya saat asingnya distribusi, sahamnya juga turun. Di sini sempat ada akumulasi besar dan lalu alert. Sekarang lagi sideways, asingnya juga tidak terlalu besar, dominasinya kecil jajah. Hari ini asingnya net sell minus 3,45 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 58,58 miliar. Dalam 20 hari ada net sell minus 77,57 miliar. Dan 20 hari net sell-nya membesar minus 475,75 miliar. Dan sehari ada minus 21,26 miliar. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk MDK. Kita cek dengan chart berikutnya yaitu trend MDKA. Oke, trennya, kalau kita lihat ini trennya, wah ini nggak tahu nih laporan keuangannya kok bisa begitu ya, nggak bisa dibaca juga ini, infinitif dia. Jadi ini adalah besok kalaupun dia mau turun, mudah-mudahan dia tertahannya di sini. Makanya stop loss-nya sebaiknya memang di bawah ya Bapak Ibu. Ini supply and demand. Sekarang dia bertarung di supply and demand. Dia harus close di atasnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ini ada gap kan. Dia akan tutup. Paling dia tertahan di 1815 ini. Ini disebut dengan support, dia akan menjadi resisten. Oke, jadi ini support resisten. Ini support dia akan tertahan di 2160. Target jual bisa ini ya. Ini zona 2320 ini adalah zona supply. Karena ada yang banyak yang nyangkut di atas itu. Lalu di atas ini targetnya juga bisa jual di 2700 sampai 2800.
Sekarang kita cek dengan PWS MDKA. Ada sinyal buy atau tidak ya? Kita cek dulu. Oh, ada sinyal buy MDKA Bapak Ibu, down dia, tidak ada gap, lalu volumenya saja di bawah rata-rata. Sebenarnya dia sudah ada akumulasi karena volume di bawah rata-rata dia jadi netral. Ini ada sinyal buy, sayang saja volumenya. Ada peningkatan memang, power price buying price-nya juga meningkat, tapi sayang volumenya dia katakan. Ini biar dia turun dulu mantul ke bawah ya Bapak Ibu, supaya ada ini low, ini high low, ini higher high. Oh, ini target juga bisa di sini ya. Bapak Ibu kalau udah kena ini bisa jual nih Bapak Ibu. Target juga bisa 2755. Sekarang kita cek saham yang lainnya. Itu dia Bapak Ibu. Untuk analisa lengkapnya saya akan cek alert saham yang lainnya dan akan lakukan singkat karena ini keterbatasan waktu. MDK sudah, kita lihat INKP ya. Bagus juga INKP sebenarnya karena bottoming tadi kita lihat di VPM ya. PVM, Portfolio Volatility Map, dia volatilitasnya tidak tertinggi juga. Kita lihat dengan alert INKP. Biasanya kalau INKP keluar, TKIM keluar juga nih. Oke, dia sudah keluar tanggal 13, sekarang 20 ada lagi. Mungkin bottoming dia, kita cek dengan Speedo INKP. Nanti Bapak Ibu silahkan lanjutkan ya. INKP kalau dia lebih bagus kira-kira Bapak Ibu analisa sendiri. Practice make perfect Bapak Ibu. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star INKP. Nah, INKP dia bagusnya kalau rotasi harian kita sudah masuk dalam segitiga ini, kita sebut sebagai habis panic terbitlah hope. Mudah-mudahan dia masuk ke hope, lalu dia bergerak menguat ke grid. Kalau sampai berbelok begini, fear-nya masuk, kita bisa profit taking dulu. Oke, kita cek dengan VPA INKP. Silakan Bapak Ibu lakukan analisa dari monthly ya INKP. Ini dia INKP ini dia turun terus Bapak Ibu. Turun terus. Ini selling climax, auto rally mungkin. Secondary test mungkin dia tes. Mungkin dia masih akan tes ke 6.375. Baru dia naik ke atas. Dia perlu dites ini Bapak Ibu. Sepertinya belum ya. Belum sempat mengetes ini. Hari ini volumenya juga lumayan. Dia volumenya besar. Sepertinya di garis rata-rata, sinyalnya day move indicate strength. Teman trennya belum ada, mungkin dia akan retest dulu. Kalau mau buy on weakness dekat-dekat 6375, stop loss-nya juga dekat-dekat situ. Stop loss-nya di mana? Stop loss kurang 2 tick berarti 6325 ya, 2 tick. Kurangin 50. Karena 1 tick ada 25. Oke, berikutnya kita lanjut dengan foreign flow, kita cek dengan PIF INKP. Berikut ini ada chart foreign flow untuk INKP. Kalau kita lihat INKP sebelum-sebelumnya ini net sell-nya besar sekali ya Bapak Ibu, aktif, lalu sempat ada net buy sedikit di sini. Nah, hari ini asingnya net buy 4,77 miliar dalam 5 hari ada tercatat net sell minus 12,62 miliar, dalam 20 hari minus 71 miliar net sell. Dalam 60 hari minus 368,77 miliar. Dalam 100 hari ada minus 544,29 miliar asingnya net sell. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk INKP. Kita cek saham lain. Setelah INKP, MDK sudah. MTEK, alert MTK. Ini apakah dia masih melanjutkan? Karena kemarin kan SMA ada ya. INKP dia ada alert. Tidak fresh ya Bapak Ibu. Sebelumnya bulan 12 ini bergerak naik dia. Kita cek dengan Speedo MTK. Ini yang punya MTK beberapa orang sudah profit taking di atas 550, dia profit taking kemarin. Oke, nanti turun di bawah 400-an mungkin dia buy lagi. Untuk speedometer MTEK berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star MTEK apa-apa bagus. Rotasi sahamnya, volatilitasnya tinggi sekali nih ya Bapak Ibu. Dia berada di zona segitiga memang. Segitiga ini bagus antara panik sama hope. Kalau dia bergerak ke sana baru kita sebut habis panik terbitlah hope. Tidak semua posisi berada di segitiga ini kita sebut dengan hope. Habis panik terbitlah hope ya. Kalau dia bergerak ke sini ya tidak. Bukan habis panik terbitlah hope. Kalau ke arah kanan baru habis panik terbitlah hope. Oke, volatilitasnya tinggi sekali nih. MTEK nih kita cek dengan VPA MTK. Biasa itu ciri-ciri saham-saham yang volatilitasnya tinggi kalau dia berada di antara
batas ini ya, fraksi. Misalnya 450, 498 dengan 510. Nah, itu kan jaraknya jauh tuh. Oh iya, tinggi ya Bapak Ibu ini. Jadi orang beli di bawah 500, dijual di atas ini 600. Sekarang sudah double top ya. Jadi kalau turun ke bawah mungkin sebagian beli, nanti jual lagi di atas 600 gitu. MTEK kalau dia apalagi turun ke bawah 478 selesai sudah perjalanan MTEK ya. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow dari MTEK, PIF, MTK. Berikut ini ada chart foreign flow MTK ya Bapak Ibu. Dia dulu sempat ada distribusi, lalu bottoming di bulan Oktober. Kita lihat trennya naik bulan Oktober, November, Desember. Tapi di bulan Januari ada net sell besar di sini dia jatuh. Saat kena ini ya. Jadi pas kena di sini orang banyak automatic trading plan kena exit langsung. Dia tes double top langsung guyur karena supply-nya banyak kena ya. Optimum di sini Bapak Ibu. Kalau beli di 400, jual di 620 ini optimum ya. Oke, sekarang dia sudah dead cross, asingnya berarti sudah keluar nih Bapak Ibu nih dead cross dia. Hari ini asingnya kecil saja 0,98 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell minus 15,95 miliar, dalam 20 hari net sell-nya minus 10,79 miliar, ada dalam 60 hari ada 66,87 miliar, dalam 1 hari net buy 77,81 miliar. Jadi itu Bapak Ibu untuk saham MTEK, memang asingnya kita lihat baru mau keluar ini Bapak Ibu. Lalu PNN Life, ini PNN Life ini kayaknya returnnya sudah tinggi nih, sudah naik terus. Kita lihat alert PNLF, apakah sudah sejak lama keluar alertnya? Bulan 12 ada 10. Oke, mungkin dari bulan 12 sudah naik, tapi bulan 8 ini banyak sekali nih kelihatannya. Kita cek dengan Speedo PNLF. Dia break upper downtrend untuk new higher high. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply, dia masih bisa terus naik nih. Kalau cek dengan Star PNLF. Bagaimana rotasi sahamnya relatif terhadap komposit yang meningkat 0,22. Ada penguatan tapi belum kita sebut dengan habis panic terlebih dahulu karena masih belum masuk segitiga ini. Ada penguatannya relatif terhadap kompositnya penguat. Kita cek dengan VPA PNLF. Nanti Bapak Ibu yang punya PNLF silahkan dimonitor monthly dan weekly-nya. Jadi dia bottoming ya. Bottoming ini kalau dia jebol 410 kita harus exit karena dia disebut dengan the best time for selling. Kita lihatlah Bapak Ibu apakah dia akan mengambil demand supply dulu di atas baru dia turun atau berhasil bentuk new higher high di time frame weekly. Sebabnya ini volumenya ada churn. Ya, jadi dia diangkat tapi volumenya ada profit taking nih. Effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya wide dan closing upper side. Tiga-tiganya yang bagus, trennya saja yang belum ini, baru immediate saja yang naik karena 5 candle terakhir dia sudah bentuk higher high. Kita cek dengan foreign flow PNLF. Ini apakah PNLF ini ada asingnya? Oh, hari ini asingnya net sell minus 5,46 miliar dan 5 hari asingnya net sell minus 4,55 miliar ya, tercatat kumulatif. Dalam 20 hari net sell-nya menjadi minus 20,86 miliar dalam 60 hari. Berbalik, sebenarnya masih ada sisa net buy 93,63 miliar dalam 1 hari net buy-nya besar 150,92 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari sebelum bulan Juli memang dia naik, tapi di Desember ini memang sedikit masuk supply ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow-nya PNLF. Bapak Ibu bisa lanjutkan. Nah, ini Akra menarik juga karena alertnya sudah ada dan dia bottoming juga dari volatility map tadi. Kita cek dengan alert Akra. Ini ada yang bertanya, Pak, apakah ini spring? Nah, ini saya juga ragu juga nih. Dia tanggal 8 sudah keluar alert, tanggal 20 dia keluar, jadi sebelum itu dia turun, ditekan kalau tidak salah. Kita cek dengan Speedo Akra. Mudah-mudahan dia berada di zona grid. Oke, dia berada di zona grid, Bapak Ibu, demand-nya lebih besar daripada supply, dia belum ekstrim. Kalau sudah ekstrim, kita saatnya mungkin melepas dulu sedikit kalau mau nge-swing ya. Oke, dia grid masih bisa naik, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Akra.
Oh, dia udah naik tinggi ya, kuat juga dia. Relatif terhadap komposit yang menguat hari ini aja dia tetap melesat, bahkan sudah masuk ke zona grid langsung, tidak banyak basa-basi dia. Ini artinya ini kuat sekali momentumnya, sudutnya tinggi juga nih Bapak Ibu hingga langsung masuk ke grid. Lalu kalau udah sejajar ini maksimum resultante, sementara energinya juga momentumnya menaik, power price-nya berkurang. Ini kalau ke kanan dia mudah-mudahan kuat Akra ini. Akra ini bagus juga ya. Akra ini bagus juga. Sebelumnya kalau nggak salah Akra ini saya nggak tahu punya atau nggak ya. Kalau nggak salah saya dapatnya di buy on weakness di extreme ini kalau nggak salah Akra. Lupa saya. Ya itulah kadang-kadang saya lupa. Kalau nggak ada alert saya nggak cek. Kayaknya dia spring ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu dengan VPA Akra. Aduh, ini mau spring atau enggak? Ya namanya hyperdomic nih Bapak Ibu. Coba lihat di VPA weekly Akra. Akranya harus lihat weekly. Benar ngelihat spring? Oh enggak ya Bapak Ibu. Ini dia malah siklusnya marking up, distribusi, uptrust, marking down. Ini adalah the best time for selling. Mungkin dia bisa naik ke atasnya Bapak Ibu. Dia ini adalah the best time for selling atau di sini the best time for selling, second chance to sell, atau ini the best time for selling. Kalau nanti dia naik ke atas dan tidak berhasil close di 1650, maka ini adalah kesempatan kedua atau kesempatan ketiga. Ini adalah kesempatan kedua atau kesempatan ketiga untuk jual. Jadi Bapak Ibu lihat siklusnya mungkin agak berat untuk naik ya. Siklusnya ini dalam weekly termasuk siklus yang kuat ya. Jadi kalau siklus kecilnya mungkin dia akan mencapai 160. Dapat jual di situ pun nggak apa-apa lah. Ini karena ini sell mother candle, ada sinyal pula dia. Oke, jadi Akra itu target jualnya mungkin di sini nih, sell mother candle ini ya Bapak Ibu. Ya dia close dulu lah 1000 sekian. Jadi beli di sini misalnya atau yang sudah punya di alert ini, tunggu jualnya di atas ini. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, BIF Akra. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra. Akra ini asingnya kayak naik roller coaster ya. Terjun dalam, lalu naiknya kuat lagi setelah terjun dalam. Lalu dia slow mengikutinya, Bapak Ibu mengikuti ini. Pegang sahamnya, di sini sahamnya naik, asingnya masih keluar. Hari ini asingnya net sell minus 4,12 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell-nya minus 10,02 miliar. Dalam 20 hari net sell-nya minus 35,96 miliar, dalam sehari dalam 60 hari minus 134,5 miliar, dalam sehari minus 82,25 miliar. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa foreign flow saham Akra, AKR Corporindo ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu dilanjutkan sendiri analisa saham-saham yang singkat ini karena waktu yang terbatas. Seperti tadi kita membahas MDKA. Jadi mungkin saja yang naik besok Akra ya ini dibandingkan MDKA. Saya tidak tahu. Silahkan lakukan sendiri. Saya sendiri setelah selesai ini baru akan mengurus mana yang menarik untuk saya. Jadi untuk kepentingan video memang terbatas aja ya Bapak Ibu. Itu silahkan lakukan sendiri, practice make perfect. Semoga bermanfaat. Itu saya bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.